Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firita Andani, NPM 20211441, Prodi Ilmu Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukum perkawinan adat. Apa sih yang disebut dengan hukum perkawinan adat itu? Hukum perkawinan adat itu bisa disebut dengan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, sistem perkawinan, cara-cara pelamaran, harta perkawinan, dan segala sesuatunya dalam lingkup struktur masyarakat hukum adat. Sistem perkawinan. Sistem perkawinan ini dibagi menjadi 3: eksogami, endogami, dan eleuterogami. Baik, kita akan membahas satu persatu, mulai dari eksogami. Eksogami adalah seseorang pria harus mencari calon istri di luar marga atau klan patrilineal dan dilarang kawin dengan wanita yang berasal dari satu kelompok. Yang selanjutnya yaitu endogami. Seorang pria harus mencari calon istri dengan lingkungan kerabat atau suku, klan, famili sendiri dan dilarang mencari di luar lingkungan. Jadi eksogami dan endogami ini bisa disebut dengan kebalikan, ya. Jadi eksogami itu kebalikan dari endogami. Selanjutnya eleuterogami. Eleuterogami adalah larangan dan kebolehan dengan karena batasan hubungan adat atau nasab, periparan, hukum agama, dan aturan lainnya. Bentuk perkawinan. Bentuk perkawinan ini ada beberapa, ya. Di sini saya akan menjelaskan 2, yaitu perkawinan jujur dan perkawinan lepas. Yang pertama yaitu perkawinan jujur. Perkawinan yang dilarang dengan pembayaran uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Contohnya seperti ganti suami. Yang kedua yaitu perkawinan lepas. Perkawinan yang dilakukan dengan mencari pola sendiri lepas dari kekeluaran masing-masing pihak. Contohnya nyalindung ke gulung. Disitu ada 2 lagi, ya, bisa dilihat. Selanjutnya yaitu asas-asas perkawinan dalam masyarakat atau hukum adat. Itu ada 3. Yang pertama, tujuan perkawinan juga membentuk hubungan kekerabatan. Yang kedua, pengakuan dan sahnya perkawinan oleh kerabat. Yang ketiga, adanya persetujuan orang tua dan kerabat. Ada juga larangan perkawinan dalam hukum adat. Yang pertama, karena hubungan kekerabatan. Contohnya, berdusana di Minangkabau, ngaku kelamu di Lampung, satu marga di Batak. Jadi setiap daerah atau setiap provinsi itu hampir berbeda-beda. Yang kedua yaitu karena hukum agama. Yang ketiga karena perbedaan kedudukan. Contohnya penyimbang dengan Bedu di Lampung dan sistem kasta di Bali. Selanjutnya yaitu larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di sini terdapat dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Bisa dilihat itu ada hubungan darah dan ikatan perkawinan, masih dalam status perkawinan, dan perkawinan karena pernah bercerai dengan pasangan yang sama. Selanjutnya jujur dan mas kawin. Jujur. Yang pertama itu harus dasar kesepakatan adat. Yang kedua oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita. Jadi bukan dari mempelai wanita ke mempelai laki-laki, tetapi laki-laki kepada keluarga mempelai wanita. Yang terakhir yaitu tidak dapat dihutang. Jadi jujur itu tidak dapat dihutang. Yang selanjutnya yaitu mas kawin. Dasar hukum Islam oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Dan bedanya dengan jujur yaitu di mas kawin ini kita dapat dihutang, tapi lebih bagus lagi tidak dihutang.
Nah, selanjutnya yaitu harta perkawinan. Nah, harta perkawinan ini ada banyak ya, ada 7, seperti bawaan, peninggalan, warisan, pemberian, hadiah, pencaharian, dan penghasilan. Oke, selanjutnya putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu ada dua Nah, yang pertama kematian, yang kedua perceraian, tidak memberi nafkah, salah satu pihak berzina, penganiayaan, dan menderita cacat tubuh. Selanjutnya yaitu akibat putusnya perkawinan. Nah, akibatnya itu dari anak-anak dan harta kekayaan, dengan catatan tergantung dengan struktur masyarakat adatnya. Selanjutnya yaitu putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terdapat dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39 dan 41. Di situ bisa dibaca isi pasal-pasalnya. Dan yang terakhir yaitu akibat putusnya perkawinan. Yang satu, ayah dan ibu tetap berkewajiban terhadap anak pada umumnya. Yang kedua, pengadilan dapat menetapkan suami. Dan yang ketiga yaitu memberi biaya penghidupan pada bekas istri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.